Ini kan kerjasama Malaysia dan Indonesia. Mungkin boleh di-share bagaimana sih rasanya kerjasama dengan filmmaker dari Indonesia. Itu aja sih. Kerjasama antara Malaysia dan Indonesia ini bagi saya cukup berjalan dengan lancar, yang baik sekali, dan saya puas hati dengan kerjasama dengan pihak produsernya dan juga baik pelaku-pelakunya. Dan saya juga bertanya lihat hasil yang mereka tunjukkan, kualitinya tinggi, ya, dengan lagu-lagu yang mantap, dan insyaAllah saya rasa kerjasama ini boleh teruskan di masa akan datang, ya. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Oswin, silakan boleh menambahkan, Pak. Kalau saya terima kasih juga dari Scoop, karena kita tahu Scoop sudah banyak melahirkan film-film besar juga di Malaysia. Jadi yang saya appreciate adalah benar-benar Munafik Melawan Iblis ini memang harus menjadi signature film Indonesia gitu. Jadi sama sekali tidak boleh masih berbau-bau Malaysia. Jadi sama sekali memang dari Scoop pertama kali kita ngobrol sama-sama, memang ini adalah film Indonesia dengan ciri khas film Indonesia. Pemain semua Malaysia dan local culture Indonesianya itu harus sangat dekat dengan Indonesia. Jadi itu yang sangat appreciate. Terima kasih. Support yang diberikan dari Scoop sangat total juga ya Pak Oswin, berarti ya. Siap. Pertama Pak, ini kan kolaborasi dua negara ya, Indonesia dan Malaysia. Kalau di Indonesia tayang 3 September, kalau apakah ada rencana distribusi keluar Indonesia juga? Nggak hanya Malaysia, mungkin di Southeast Asia. Oke. Dan satu lagi untuk kedua ustadz kita, tadi kan banyak banget nih yang mau di ruqyah. Kalian siap nggak meruqyah mereka semua? Kalau kamu mau di ruqyah sih. Kamu sudah siap? Ustadz Mansur. Beda nih, di ruqyahnya beda. Pasin dulu, silakan pasin. Oke, terima kasih. Jadi saya juga dapat kabar bagus dari teman-teman Scoop kalau Munafik Melawan Iblis akan tayang di Malaysia tanggal 1 Oktober ya. Yes, 1 Oktober di Malaysia. Jadi kita akan gala premier di Malaysia tanggal 30 September. Oke. Dan memang karena ini IP juga sudah travel sebelumnya ke Southeast Asia dan lainnya, kita pasti akan tayang juga di negara-negara Southeast Asia dan negara lain, tapi yang dikonfirmasi sementara di Malaysia tanggal 1 Oktober. 1 Oktober di Malaysia ya. Dan di negara-negara yang akan tayang semuanya di dalam premier ya Pak. Di Malaysia. Amin, amin. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Kita ke dua ustaz kita, Mas Dimas dan juga Arya Saloka. Gimana? Silakan. Kalau beneran sampai ada yang modelnya udah siap belum gitu ya? Karena udah kan Ustadz Anwar lebih siap dari saya. Dimainkan berarti. Dari Mas Dimas dulu, silakan Mas Dimas. Sebenarnya memang surat-surat dan ayat-ayat yang kita baca memang ayat yang biasa pakai untuk ruqyah, digunakan untuk ruqyah. Dan memang kalau memang kita memang perlu dan mendalami lebih dalam lagi, semakin dalam lagi dan keyakinan kita, mungkin Arya bisa jadi peruqyah beneran. Dilempar ke Arya Saloka. Ya, nanti kita ganti-gantian ya. Arya meruqyah rumah saya meruqyah rumah dia. Oke. Kalau dari Arya Saloka seperti apa? Silakan. Nanti saya bawa guru saya aja ya. Jadi yang memang bisa lebih fasih, saya bawa Ustadz Adi aja nanti. Itu aja sih paling. Apakah di sini beneran disuruh beruqyah ya setelah berantem berarti berhasil. Kebetulan Ustadz Adi nanti datang. Nanti mana? Jadi kalau ada yang mau beruqyah langsung minta sama Ustadz Adi ya. Semuanya ngeraung nanti. Aing macan. Terima kasih. Saya baca sebelumnya katanya emang belajar ruqyah dia risetnya ya. Boleh nggak dikasih tahu mungkin ada pengalaman atau mungkin pandangan baru tentang ruqyah yang selama ini mungkin ternyata ruqyah begitu. Terus yang kedua, di sepanjang film ini katanya ada 2 momen showdown yang gede banget yang soal ruqyah Fitri yang pertama, yang kedua konfrontasi dengan pemuja-pemuja setan yang di depannya ya. Oke, kalau itu mana ya? Pertanyaannya untuk para bintang yang melakukan itu dan mungkin dari Mas Sutradaranya, Mas Guntur, boleh ditanya nggak fun fact atau mungkin not so fun fact-nya atas pribadi? Saat intensitas itu terjadi ya. Fakta menarik. Oke, siap. Terima kasih. Dari pertanyaan pertama dulu, Arya Saloka dan juga Mas Dimas, ada dapat temuan baru nggak atau apa yang jadi? Terima kasih pertanyaan.
Kalau dari ruqyah sendiri memang ketika saya masih kecil, saya pernah melihat secara langsung. Pada saat itu kalau nggak salah saya masih SD, di masjid dekat rumah saya itu ada ruqyah massal waktu itu. Dan memang ya perubahan-perubahan yang terjadi itu orang yang meraung-meraung seperti itu, ada yang tiba-tiba kayak babi, ada yang tiba-tiba kayak gimana gitu-gitu. Tapi pada saat itu memang sebentar ada azan. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, Oke, silakan. Iya, jadi cuman pada saat itu saya masih kecil, saya yang ada di kepala saya itu adalah yang saya lihat itu mungkin hampir-hampir sama seperti tontonan di televisi yang saya lihat. Pada saat itu kan zaman-zaman banyak program-program tentang uji nyali atau yang nakep jin atau kayak gimana itu saya lupa gitu. Tapi semakin kesini semakin belajar tentang ajaran Islam yang sesuai sunnah, memang ternyata ruqyah itu santai sebetulnya. Ruqyah itu memang ya seperti berdialog, duduk baca ayatnya, ya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, memang sesantai itu. Cuman kebetulan kalau yang mungkin teman-teman tadi tonton ini kan kami membuat film. Di film itu kan memang harus ada drama, harus ada yang harus dilebihkan. Jadi akhirnya deal-dealan dengan Pak Guntur dan Pak Oswin adalah memang tidak bisa sesuai syar'i banget meruqyah di sini, karena harus ada pertunjukan yang ditontonkan untuk penonton lah, seperti itu. Mungkin itu sih yang update dari saya kecil, saya tahu ruqyah seperti apa dan sekarang seperti apa. Mungkin pandangan dari Mas Dimas. Silakan, Mas Dimas. Memang awalnya kita sempat salah tafsir tentang ruqyah apa yang akan kita bawakan ke film ini. Dan awalnya malah Arya memang menjadi peruqyah beneran gitu. Jadi sempat kita diskusi ya Pak ya, ini kok Arya kok jadi peruqyah beneran ini gimana ya gitu. Karena memang observasinya menjurus ke sana. Memang akhirnya kita berdiskusi lagi, buka dialog lagi kalau ada namanya kebutuhan sinema yang diperlukan untuk kebutuhan film. Tapi tidak menanggalkan memang cara-cara yang memang sesuai di biasanya dipakai ketika kita meruqyah. Jadi ada adjustment, tapi kita tidak meninggalkan ruh-ruh yang memang secara ruqyah tidak boleh kita ganti gitu. Cuma disesuaikan untuk kebutuhan sinema saja. Jadi kalau untuk Arya sendiri, kalau saya kalau mau bikin level sama dia, ya ibaratnya dia Batman-nya, saya Robin-nya lah. Iya, betul. Dan dia lebih banyak bacaan-bacaannya yang memang harus dihafal. Ada beberapa ayat suci yang tadi sebenarnya buat saya, tapi pas beberapa hari sebelum kita take itu Pak Guntur bilang kayaknya ayat sucinya harus dibawain sama Ustadz Adam. Jadi dia harus menghafal dalam waktu cepat ayat itu, Al-Hasyr itu. Saya yang awalnya agak skeptis, dia akan mampu melakukan itu. Karena udah mepet ya waktu persiapan. Karena waktunya sudah mepet. Cuman saya lupa kalau dia ternyata pendalamannya lebih mendalami menjadi ustadz duluan baru jadi aktor. Yes. Jadi lebih cepat ketika dia menghafal ayat itu daripada kita sebagai karakter. Tepuk tangan dulu. Yes. Untuk mau nambahkan silakan. Fun fact-nya, satu, perjalanan mencari Ustadz Adam sangat susah banget. Saya sama Pak Oswin travel berapa orang ya Pak ya? Meeting sana, meeting sini, ketemu sana sini, gagal. Gagal. Terus saya, Mas siapa yang main? Pasti ada nih Pak, satu Pak. Terus akhirnya ketemulah kita janjian makan sama Arya. Janjian makan aja, yuk ketemu Arya Saloka, yuk kita janjian makan. Siapa tahu dia memang udah ditakdirkan jadi Ustadz Adam gitu ya. Malam-malam kita makan malam, ketemu langsung ngobrol, Pak. Dia aja Pak, lock kalau gitu. Akhirnya dan ternyata benar gitu bahwa Allah mempertemukan Ustadz Adam dengan Arya Saloka, dan mungkin banyak kebaikan yang akhirnya kita dapat semuanya. Dan gimana menurut teman-teman, cocok gak Arya Saloka jadi Ustadz Adam? Cocok.
Mas Guntur ada kan tadi yang ada intens ketat banget, gimana ada fun fact nggak katanya? Oke, terus kedua, fun fact kedua di sini Mas Doni baru pertama kali main film horor. Wow. Baru pertama kali. Yes. Aku baru pertama kali horor. Yang bener Mas, bener. Ya, kita pecahkan telurnya. Terima kasih. Dan fun fact ketiga, setiap ada azan sholat kita break. Itu pelajaran pertama kali saya membuat film. Terima kasih sekali Arsaloka yang memberikan waktu itu dan semua teman-teman akhirnya, wah, ternyata syutingnya sebenarnya juga loh, gitu. Yang selama ini mungkin ya banyak kompromi dan banyak hal lah seperti itu, dan itu buat saya pribadi, buat saya personal, akhirnya saya sebisa mungkin saya terapkan hal itu ke belakang yang saya bisa. Gitu. Siap, terima kasih. Itu menarik ya. Fun fact keempat ada lagi, silakan. Kaget ngelihat Aca beneran ngikutin maunya saya, praktikal. Jadi nggak terlalu, film ini nggak terlalu banyak CGI sebenarnya. Ya. Adegan-adegan yang entah kayak rukiah atau apapun itu saya maunya praktikal gitu, karena buat saya praktikal akan lebih terasa realis kayak gitu. Dan saya gimana Sa? Bisa, nggak usah pakai stand. Oke. Wah, oke juga tuh. Wah, pegel-pegel Mas badan saya kayak gitu. Tapi alhamdulillah semua mengerjakan dengan ikhlas kayak tadi dan penuh semangat bahwa kita pengen mengcrafting film ini menjadi sesuatu, dan semuanya asik sih gitu ya, sedikit lah namanya capek manusia, tapi ya itu perjalanan dalam membuat film ini kayak gitu. Terima kasih semua. Terima kasih. Jadi Mas Doni dong mungkin menambahkan fun fact apa kan pertama kali dan akhirnya ada di sini. Bener, kalau ini film pertama horor saya, jadi saya juga banyak belajar di sini ketika di depan kamera di set gitu. Yaitu waktu terutama harus berdamai dengan teknis, karena saya harus memanjangkan emosi saya ketika line saya habis, masih harus dipanjangkan lagi untuk bereaksi terhadap efek nantinya gitu. Apakah mungkin ada CGI atau ada benda lain, jadi saya harus memanjangkan emosi saya ketika memainkan peran sebagai Ustadz Mansur. Saya mau nanya untuk Unlimited dan Scope, boleh ceritain nggak deskripsi apa namanya itu? Kerjasamanya Antara Indonesia dan Malaysia ini mulai awal sampai pembuatan film ini hingga sekarang. Dan yang kedua, apakah ada namanya itu target penontonnya di Malaysia dan Indonesia? Terima kasih. Siap. Tania kayaknya kurang tepat ini kalau lagi. Pak Oswin mungkin boleh ceritakan awalnya seperti apa Pak Oswin perjalanannya? Oke, saya cerita sedikit. Jadi kita pertama kali ketemu Scoop itu kita kontak tahun 2023. Jadi kita 2023 kita ketemu di Singapura waktu itu di ajang NTF. Perjalanannya gak gampang ya. Jadi ya karena waktu itu Munafik juga masih asetnya Scoop, salah satu aset yang paling besar, dan belum pernah ada kepikiran untuk di remake. Terus kita datang, kita coba meyakinkan. Prosesnya panjang sampai akhirnya 2025 kita menetapkan oke, kita akan mulai syuting. Nah dari situ juga masih panjang karena siapa sutradaranya, siapa penulisnya, seperti yang Mas Guntur juga bilang, siapa yang menemukan Ustadz Adam gitu. Karena tentu kita diskusi juga ya dengan pihak Scoop, Ustadz Adamnya, dan yang tadi yang Mas Guntur cerita itu ketika ya ngobrol-ngobrol sama Arya Saloka waktu itu kita end up kayak mungkin 3 jam ya, kita makan pulang langsung itu kita telepon ke Scoop langsung oke gitu ya. Jadi yang susah tuh memang proses di awal itu pas mau pecah telurnya itu ya karena mungkin ini remake pertama saya, mungkin dari Scoop juga ini pertama kali ya untuk melepas IP untuk bisa di remake. Tapi setelah itu ya terima kasih semua di acara. Itu dia, berarti pendekatan dari 2023 ya Mas 2023 iya. Proses panjang. Terima kasih. Mungkin ada tadi satu lagi pertanyaannya, target penonton boleh dijawab, boleh tidak Pak Oswin kalau ini? Nah kalau itu yang terbaik ya, yes. serahkan pada Tuhan namanya. Ini dia, terima kasih. Dan satu lagi buat Arya, kamu kan selalu sukses dalam memerankan peran-peran dan akhirnya menjadi peran-peran ikonik, mulai dari sinetron, film ataupun OTT series. Saya boleh tahu nggak sih di rating untuk karakter Adam ini apakah ada di nomor berapa untuk seperti mungkin, maaf saya sebutin yang lain mungkin seperti karakter yang kemarin, favoritnya ini betul ya, seperti yang kemarin habis acara pernikahan. Oke.
Siap, kita paham. Mas Guntur silakan. Oke, ya, terima kasih Mbak. Walaupun nggak login tadi, tapi bisa relate dengan film ini. Buat itu basic dari saya meng-crafting film ini sebenarnya, bahwa siapapun tanpa memandang mungkin dengan agama yang sama, tapi bisa merasakan hal yang sama. Journey dari karakter, arc-nya karakter jadi tersampaikan. Terima kasih, berarti film ini mungkin bisa berhasil. Terus, pertama kali ketemu Pak Oswin, Pak, saya beberapa kali bikin film horor nih. Ya udah lumayan banyak lah dengan berbagai macam pendekatan. Tapi yang ini saya mau bikin film horor tapi bisa bikin penonton nangis, saya bilang. Saya pengen banget. Jadi boleh nggak, saya bilang Pak Oswin. Oh boleh banget Pak Oswin. Oke, saya mau treatment ini, film ini nggak cuma horor aja, tapi harus sesuatu yang touchy gitu, yang bisa menyentuh personal kita masing-masing gitu. Dan semoga itu juga tersampaikan gitu. Kedua, bagaimana caranya biar apa tadi Pak pertanyaan? Kelabang. Dua, bagaimana membuat film ini tidak seperti film Malaysianya, karena itu sesuatu treatment yang memang kita build dari awal kayak gitu, bahwa film ini ya Munafik Indonesia gitu, tidak boleh sama apple to apple dengan Malaysia. Kalau roh ceritanya, karakternya sama, cuman secara peristiwa, secara elemen-elemen visual dan semuanya ini Indonesia banget kayak gitu. Makanya waktu itu kita coba mendirect bahwa film ini base-nya ya kultur Indonesia kayak gitu. Kelabang salah satu treatment saya sebenarnya untuk memberikan nuansa dan elemen yang sangat lekat dengan Indonesia. Siap, terima kasih Mas Guntur. Pak Oswin silakan terkait Ovel, aja. Oke, Ovel. Ya, Ovel memang ini kerjasama kita ke beberapa kali. Jadi memang pertama kali konsep musik seperti apa kita diskusi juga sama Mas Guntur. Saya bilang Ovel, kita pengen penonton itu jangan merasa jadi penonton yang melihat Ustadz Adam sedang meruqyah, contoh kayak Kresin itu. Jadi kita tidak mau kayak penonton hanya melihat seperti seorang superhero sedang melakukan atraksi. Tapi kita pengen penontonnya ada ikut di dalam ya. Gimana kalau dia ada di dalam rumah itu, dia melihat ini ada Ustadz Adam, dia ada melihat Fitri, dia ada melihat Ustadz Anwar. Jadi kombinasi dengan sound design dan sound mixing, nah itu yang kita mau mencoba men-treatment gimana seolah-olah penonton bisa berada di dalam rumah itu. Dan bahkan kesedihan-kesedihan beberapa yang dialami sama Fitri juga, sama Ustadz Adam juga. Dan kita pengen memang bilang pendekatannya kalau bisa penonton ikut merasakan ada di dalam karakter. Nah itu memang banyak treatment ya, audio-audio yang akhirnya kita apa istilahnya, kayak bikin sendiri gitu loh. Jadi memang bikin di treatment untuk mencari kalau suasana hati Ustadz Adam sedang ruqyah, sedang sedih, itu bermain dengan nada-nada seperti ini. Nah itu kita banyak coba create di sana. Yes, ini. Terima kasih Pak Oswin untuk penjelasannya. Selanjutnya Arya Saloka tadi kalau boleh di-rate Ustadz Adam ada di nomor berapa untuk favorit karakter yang pernah kamu mainkan? Jadi kebetulan saya kalau nulis nggak ke bawah, ke samping. Nah, rata semua benar. Jago memang luar biasa. Dan memang, tapi ya bagaimanapun Ustadz Adam ini salah satu tokoh di mana memang sebelum saya ditawarkan menjadi Ustadz Adam, saya mengulik dan mencoba memaksakan diri saya lagi untuk belajar kembali tentang agama Islam sesuai sunnah yang Rasulullah kerjakan dan ajarkan. Jadi urutannya memang saya nggak bisa kasih urutan. Ustadz Adam ini adalah tokoh yang memang saya kesampingkan sendiri, yang memang tidak akan ada yang bisa urutan nomor 2, nomor 1 atau apa, ini memang sendiri kalau Ustadz yang buat saya. Mungkin itu dulu. Terima kasih buat komunikasi lagi. Ada satu posisi khusus dari Arya Saloka untuk karakter Ustadz. Terakhir kita minta mewakili filmmaker ada Pak Oswin dan mewakili cast nanti Arya Saloka untuk closing statementnya. Silakan Pak Oswin dulu. Oke, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak buat sudah hadir, buat teman-teman, buat semua media hari ini mendatangi press conference film Munafik Melawan Iblis yang akan tayang 3 September di bioskop. Semoga teman-teman berkenan dan filmnya bisa diterima di masyarakat. Ya, Pak Oswin, terima kasih. Terakhir Arya Saloka silakan closing statementnya. Ya, terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi untuk teman-teman media yang sudah hadir, untuk teman-teman asal juga, teman-teman saya yang untuk hadir juga.
Oke. I love you too, saya out kan. Ada sambil semua. Mudah-mudahan ya harapan saya sih jujur dan ini juga harapan teman-teman semua yang ada di sini. Ingin film ini bisa sukses pastinya dan bisa memberikan sebuah tontonan yang baik dan ilmu di dalam film ini bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Amin. Terima kasih.